Jatuh cinta rasanya berbunga-bunga banget. Dimulai dari tahap PDKT, pacaran, lalu menikah. Rasanya tuh dunia seperti milik berdua banget. Indah. Bener-bener memabukkan ya. Kita bisa gonta-ganti pasangan ketika masih dalam tahap PDKT dan pacaran. Namun, memutuskan menikah bukanlah perkara yang sederhana. Kenapa seperti itu? Karena sekalinya salah milih pasangan, gak ada jalan putar balik. Proses pengenalan sebelum menikah sangatlah penting. Bisa dengan ngobrol-ngobrol ringan, sampai dengan obrolan yang deep. Menyangkut value masing-masing, termasuk membicarakan tujuan pernikahan. Nah, setiap orang punya konsep tujuan pernikahannya masing-masing. Kita perlu tahu nih ya, bertanya ke diri sendiri tentang idealnya tujuan pernikahan tersebut. Setelah itu, baru mengkomunikasikannya ke pasangan. Apa jadinya kalau tujuan pernikahan antara kamu dan pasangan berbeda? Bisakah kamu berkompromi dengan perbedaan yang ada? Oke, di episode keempat ini, yuk kita bahas di Putar Logika tentang tujuan pernikahan. Buka mata dan kuping lebar-lebar ya. Tujuan pernikahan yang pertama, untuk memiliki keturunan. Membayangkan ada bayi mungil lahir dari tubuh seorang wanita, lalu tumbuh dan berkembang menjadi anak kecil, sampai gak terasa lama-lama menjadi dewasa. Lalu mendidiknya menjadi penerus keluarga dan manusia yang bermanfaat adalah impian tersendiri bagi sebagian banyak orang. Bisa aja sih memiliki keturunan tanpa jalur pernikahan. Tapi menimbang culture di Indonesia akan menjadi agak sulit ya. Ada norma yang berlaku di sosial, agama, dan hukum yang berlaku di negara. Yang kedua, tujuan pernikahan yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis itu merupakan hal yang menjadi kebutuhan dasar juga ya, sama seperti kita makan dan minum. Nah, ketika tubuh mulai berkembang, otomatis ada hormon juga yang berkembang secara biologis. Ketika dirasa sudah siap secara mental dan fisik, maka manusia memutuskan untuk menikah. Nah, nggak seperti zaman dulu, orang kebanyakan memutuskan untuk menikah lebih cepat. Semakin maju zaman, usia pernikahan tuh juga semakin mundur ya, sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan mental dan fisik. Yang ketiga, tujuan pernikahan bisa menjadi cara untuk menghindari penyakit kelamin. Melakukan hubungan seks secara berganti-ganti pasangan yang sangat meningkatkan resiko terkena penyakit kelamin. Misalnya aja ya, penyakit sifilis, gonore, herpes, dan HIV. Kita tuh nggak tahu ya kalau misalnya gonta-ganti pasangan seperti itu, kondisi kebersihan tubuhnya seperti apa. Kita nggak bisa jamin, sehingga bisa memunculkan virus atau bakteri. Nah, effort banget juga untuk menyembuhkannya. Kita tuh kudu bolak-balik dokter, sehingga menghabiskan waktu, ngabisin energi dan biaya. Belum lagi mengancam keselamatan jiwa. Dan agak sulit juga disembuhkan secara medis. Ya, dengan berkomitmen memiliki pasangan satu aja, dapat mengantisipasi terhindar dari penyakit kelamin yang bisa dia dapatkan apabila kita sembarangan melakukan hubungan seks di luar sana. Yang keempat, tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan ibadah. Nah, pernikahan itu merupakan hal yang suci atau sakral di mata Tuhan. Karena sepasang manusia berjanji kepada dan di hadapan Tuhannya untuk berkomitmen sehidup semati. Pernikahan dalam kaitannya dengan agama dianggap ibadah terlama ya. Pernah dengar gak sih salah satu kutipan kalimatnya seperti ini? Apa yang udah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Nah, kayak gitu tuh. Menikah dalam hal ini tuh lebih dari penyatuan fisik, yaitu penyatuan spiritual. Yang kelima, tujuan pernikahan yaitu karena adanya dorongan cinta dan kepercayaan. Nah, dengan adanya cinta yang gede, rasa saling percaya satu sama lain akan terjadi ikatan yang kuat, sehingga membuat orang ingin memutuskan untuk menikah. Yang keenam, melepaskan diri dari beban kehidupan. Pernah dengar gak sih meme kayak gini? Capek kerja, atau capek cari duit. Atau pernah denger juga gak meme kayak gini? Capek sekolah, mendingan gue nikah aja. Gue pengen nikah aja biar gak jadi beban tanggungan keluarga gue lagi. Ada juga yang kayak gitu.
Menikah tuh buat sebagian orang dianggap jalan pintas agar terlepas dari ketidaknyamanan ya. Padahal pernikahan tuh bukan hal yang main-main atau sesimpel itu untuk dilakukan. Perjalanan pernikahan tuh untuk setiap orang bakal jadi berbeda. Dalam prosesnya ada yang bisa mengatasi dengan segala lika-likunya, ada yang terkaget-kaget, dan malah endingnya gak berakhir bahagia gitu. Yang ketujuh, untuk mendapatkan kebahagiaan. Melewati hari demi hari bersama dengan pasangan, berinteraksi semakin intens dengan banyak cerita-cerita lalui dari mulai suka dan duka. Apabila kompak menjalani bersama akan menciptakan kebahagiaan dan menjadi tujuan pernikahan bagi kebanyakan orang. Yang kedelapan, sebagai sumber support. Dalam keadaan lemah, jatuh, gak percaya diri, orang tuh kan secara alamiah butuh support ya agar bisa kembali dalam keadaan bersemangat lagi. Kebayang gak sih kalau kamu punya pasangan, di saat kamu bahkan gak percaya diri dengan diri kamu sendiri, pasangan akan memberikan keyakinan penuh bahwa kamu tuh mampu melakukan apapun yang kamu inginkan dan ingin kamu wujudkan gitu. Dengan menikah, kamu memiliki support system yang dengan setia mendampingi kamu. Jadi kamu tuh gak perlu bingung lagi harus sharing dengan random orang yang belum tentu bisa kita tahu maksud dan tujuannya apa. Bisa aja itu orang cuman kepo dan gak bener-bener support atas kondisi kita. Yang kesembilan adalah mencapai tugas perkembangan sosial. Dalam masyarakat, seseorang tuh tumbuh dengan tahapan perkembangan sosial. Dari mulai lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, tua, sampai akhirnya mati. Makanya tuh sering kedengeran pertanyaan, kapan lulus sekolah? Kapan lulus kuliah? Kapan punya pacar? Kapan nikah? Kapan punya anak? Dan sampai mati tuh pertanyaan itu gak berhenti ditanyakan di lingkup sosial. Dengan menikah, ada stigma bahwa ia tuh berhasil dalam memenuhi tugas perkembangan sosial di masyarakat. Yang ke-10 adalah tujuan pernikahan sebagai bentuk kepemilikan. Pernikahan tuh sebagai cara yang legal untuk menunjukkan kepemilikan. Sehingga orang lain tuh gak akan mikir aneh-aneh kalau misalnya kamu tuh cuma pasangan kumpul kebo yang gak ada ikatan sah dalam ikatan agama ataupun adat. Makanya kalau orang nikah tuh sampai diadain resepsi atau syukuran dengan tujuan salah satunya untuk menunjukkan kepemilikan secara sah seseorang yang ia cintai. Ya bisa aja sih kalau kamu mau pacaran sampai tua, tapi itu kan gak nunjukin kepemilikan yang sah. Jadi dari 10 tujuan pernikahan yang udah gue bahas tadi, buat kamu yang mau nikah atau yang udah nikah, tujuan yang mana yang paling mendasari kamu untuk menikah? Atau boleh juga kamu sharing di kolom komentar ya, biar teman-teman puter logika yang lain memiliki sudut pandang baru. Salam puter logika, wadah nyalurin unek-unek di ulu jiwa. Ciao!